Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyamana Sidik, NPM G1A20.0002, mata kuliah program linear. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang masalah dual. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu masalah dual. Dual mempunyai lawan, yaitu primal. Primal mempunyai pengertian yaitu sebuah program linear dengan bentuk asli, yaitu disebut primal, sedangkan bentuk kedua yang berhubungan disebut dual, yang merupakan sebuah bentuk alternatif suatu program linear yang berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model. Dual merupakan bentuk alternatif model sebagai pengembangan bentuk primal. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yaitu PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Setiap produk A menghasilkan laba Rp40 dan produk B menghasilkan laba Rp60. Kedua macam produk tersebut harus diproduksi melalui dua tahap proses, yaitu proses pertama dan proses kedua. Kapasitas dan waktu proses bagi kedua macam produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses A, ada A dan B. Proses pertama untuk waktu proses A memerlukan 3 dan B 2. Untuk kapasitas per bulan menggunakan jam, yaitu 2000 jam. Untuk proses keduanya, A ini untuk waktu prosesnya 1 dan B untuk waktu prosesnya 2 dengan kapasitas per bulan menggunakan jam, yaitu 1000 jam. Model matematika kasus di atas adalah fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 40A ditambah 60B dengan fungsi kendala 3A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 2000, A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 1000, A, B lebih besar sama dengan 0. Untuk bentuk primalnya seperti ini. Sebenarnya ada beberapa peraturan. Jika bentuk primalnya maksimal seperti ini, maka nanti dualnya yaitu minimal. Dan kalau misalkan primalnya Z, ini kan Z, nanti untuk dualnya itu kita harus mengubah ke huruf lain, misalnya huruf W atau apa aja. Lalu angka-angka yang ada di fungsi tujuan nanti akan menjadi value di fungsi kendala. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja buat dualnya. Untuk dualnya yaitu seperti ini. Tadi kan memaksimumkan, kita menjadi minimum. Untuk Z-nya kita ganti ke W sama dengan yang tadinya ini angka-angka di fungsi tujuan, kita ubah ke value di fungsi kendala. Begitu juga sebaliknya. Terus juga ini A atau B kita ganti menjadi X dan Y, menjadi min W sama dengan 2000X tambah 1000Y. Untuk kendalanya, kolom yang ada di fungsi kendala ini nanti akan menjadi di baris dual. Contohnya ini 3A dan A, kita ubah menjadi 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 40, dan ini 2B sama 2B menjadi 2X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 60. 60 nya itu dari sini, X, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya untuk keterangan, model matematika tadi disebut model primal. Model primal dual pada dasarnya adalah masalah penentuan harga, yaitu harga dari sumber-sumber yang dipergunakan untuk berproduksi secara optimal
di mana harga tersebut merupakan nilai minimum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah atau mengurangi sumber-sumber tersebut secara tepat. Misalkan X dan Y sebagai biaya sewa per jam yang harus dibebankan kepada proses 1 dan 2. Karena jumlah kapasitas yang tersedia untuk proses 1 adalah 2000 jam dan proses kedua yaitu 1000 jam, maka W sama dengan 2000X ditambah 1000Y. Selagi W merupakan jumlah biaya sewa kedua macam proses tersebut, maka manajemen PT Maju Jaya tersebut berusaha untuk meminimumkannya. Pandang jika model primary sebagai pihak penjual yang ingin memaksimumkan laba, di sisi lain model dual sebagai pihak pembeli yang menginginkan harga pembelian yang minimum. Setiap unit produk A memerlukan waktu 3 jam pada proses 1 dan 1 jam pada proses kedua, sehingga biaya untuk menghasilkan setiap unit produk A adalah 3X ditambah 1Y. Dipandang dari pihak pembeli, tentu saja harga tersebut tidak boleh lebih rendah dari sumbangan laba yang akan diberikan oleh produk A terhadap penjualan, yaitu sebesar Rp40. Bila penjual mendapatkan laba Rp40 untuk setiap penjualan produk A, maka tentu saja pembeli menginginkan agar harga yang ia bayar untuk biaya pemprosesan produk tersebut paling sedikit harus sama dengan laba yang diperoleh penjual, yaitu sebesar Rp40, sehingga biaya untuk memproses setiap unit produk A adalah 3X tambah 1Y lebih besar sama dengan 40. Dengan cara yang sama, biaya untuk memproses setiap unit produk B adalah 2X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Dan selanjutnya, karena harga tidak mungkin negatif, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.